Ada pasangan suami istri yang kabur dari negara mereka yang lagi porak-poranda, Sudan Selatan. Namanya Bol dan Rial. Mereka juga bawa satu anak kecil bernama Nyaga. Mereka nekat naik kapal kecil bareng puluhan pengungsi lain demi satu harapan, hidup baru di Inggris. Tapi hidup baru itu ternyata nggak semudah yang mereka bayangin. Kapalnya tenggelam. Semua orang jatuh ke laut. Dan tragisnya, Nyagak hilang di sana. Waktu berlalu. Bol dan Rial akhirnya sampai di Inggris. Tapi mereka udah bukan orang yang sama lagi. Mereka ditempatkan di pusat penampungan, lalu tiba-tiba dapat keberuntungan. Sebuah rumah, 2 lantai, gratis. Nggak perlu bareng pengungsi lain. Kelihatannya kayak berkah. Tapi dari sini, semua yang buruk baru mulai. Malam pertama, Bol udah mulai dengar suara-suara aneh dari dalam dinding. Awalnya cuma kayak suara burung, suara ketukan, halusinasi mungkin. Tapi lama-lama makin parah. Ada boneka Nyagak muncul dari lubang. Lalu ada makhluk gelap yang coba ngambil boneka itu. Bol mulai panik. Dia mulai ngelupas semua wallpaper, ngerusak rumah, nyari sumber gangguan itu. Sementara Rial, istrinya, dia malah kayak kesasar di lingkungan mereka sendiri. Jalanan kayak berubah-ubah. Orang-orang asing ngeliatin aneh. Bahkan ada yang nyuruh dia balik aja ke Afrika. Di tengah semuanya, Rial mulai sadar. Rumah ini nggak cuma rusak secara fisik. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang manggil-manggil. Sampai buah persik pun tiba-tiba bisa jalan sendiri, masuk ke lubang di dinding. Sementara itu, Bol makin ngotot buat beradaptasi. Dia paksa Rial makan pakai sendok garpu, duduk di meja makan, ngomong pakai bahasa Inggris. Dia pengen mereka terlihat normal di mata orang Inggris. Tapi Rial sadar, masalah mereka bukan soal budaya. Masalah mereka adalah masa lalu. Rial cerita soal kisah rakyat. Ada orang yang sangat ingin rumah sampai dia mencuri dari orang lain. Dan akhirnya, rumah itu sendiri yang menghancurkannya. Malam-malam selanjutnya, Bol dihantui bayangan Nyaga pakai topeng, muncul dari kegelapan. Dia makin stres. Akhirnya semua barang dari Afrika dia kumpulin dan dibakar. Termasuk kalung yang Rial buat dari manik-manik boneka Nyagak. Rial marah. Tapi Bol yakin, satu-satunya cara biar kutukan ini berhenti, ya dengan buang semua masa lalu. Tapi ternyata, yang datang bukan ketenangan. Yang datang malah penyihir. Makhluk tinggi kurus dari balik dinding, ngeklaim dirinya sebagai penjagal. Dia bilang, kalau lo mau Nyagak balik, korbankan dirimu. Bol nolak, tapi penyihir itu mulai neror dia dengan penglihatan. Dirinya di tengah laut, dikelilingi mayat. Nyagak muncul bilang, aku nggak bisa berenang. Dan di sisi lain, Rial pun dihantui. Dia masuk ke penglihatan, kembali ke Sudan Selatan. Dan di sana, semuanya akhirnya terungkap. Dulu, saat mereka mau kabur dari zona perang, cuma keluarga dengan anak kecil yang boleh naik bus. Bol dan Rial nggak punya anak. Lalu Bol ngelihat Nyagak, seorang anak kecil sendirian. Dan ya, dia ambil Nyagak, ngaku kalau itu anak mereka. Mereka berhasil naik bus. Tapi ibu kandung Nyagak ngeliat dan ngejar sambil teriak-teriak. Tapi bus nggak berhenti. Sejak saat itu, Nyagak jadi anak mereka. Dan saat kapal tenggelam, Nyagak ikut tenggelam. Sementara Bol dan Rial selamat. Sekarang, arwah-arwah orang yang mati, termasuk Nyagak, menagih keadilan. Dan penjagal datang buat narik harga. Rial balik ke rumah. Dia ngeliat Bol udah siap mengorbankan dirinya sendiri. Bol bahkan melukai dirinya. Tapi sebelum semuanya terlambat, Nyagak muncul di hadapan mereka. Dan momen itulah yang bikin Rial sadar
Mereka nggak bisa terus lari, nggak bisa terus menyangkal. Rial ambil pisau, dan dia bunuh penjagal itu. Kutukan pun berakhir.